pada kedua narasumber, saya ingin menanyakan yang pertama adalah mengenai kualitas nakes. Ya, tadi disebut-sebut ya kualitas nakes. Kan isunya itu selalu pada kualitas nakes Indonesia itu nggak bagus gitu ya. Dokter Ivan tadi menyampaikan, bahkan pejabat aja kalau sakit luar negeri gitu kan. Itu sebenarnya fakta atau mitos bahwa kualitas nakes kita itu tidak bagus, kalah sama dokter asing. Gimana, Dokter Dripa? Silakan. Fakta atau mitos itu? Ini seperti Pak interogasi. Menurut saya lebih banyak mitosnya. Karena banyak fellow kita saat di luar negeri, mereka pun diminta untuk menetap di sana karena skill-nya luar biasa. Itu kan salah satu fakta. Sehingga tapi mereka tetap kembali karena kehidupannya di sini. Beberapa yang sedang stase di luar negeri itu saya perhatikan, dan mereka rata-rata ditawarkan entah di Singapura, di Jepang, di Spanyol, di mana-mana. Jadi itu fakta. Tetapi memang fakta juga yang diunggulkan oleh negara-negara yang menjadi big player di industri tourism, medical tourism, mereka servicesnya luar biasa. Jadi services dengan skill ini menjadi dua hal yang tidak apple to apple, tapi menjadi kompetitor. Padahal harusnya kan skill dibanding skill. Nah, ada faktor ketiga lagi, teknologi dan alat. Saya pikir itu. Baik, Dokter Ivan, gimana Dokter Ivan? Kalau saya harus jujur. Apa yang disampaikan oleh Prof. Viko itu adalah relatif fakta. Kenapa relatif fakta? Bahwa kita punya dokter bagus-bagus. Kita nggak pungkiri itu. Ada Prof. Viko, ada Prof. Aru, siapa orang yang namanya di internasional. Tapi kenyataannya adalah kita berbicara orang-orang yang jumlahnya relatif sedikit. 150.000 orang dokter di Indonesia yang dikatakan cukup untuk rasio dokter Indonesia. Saya bilang, coba di-subkan lagi. Dokter Indonesia yang punya kompetensi, yang skill-nya bagus, dan juga komunikasi bagus. Coba dihitung. Nggak banyak, Pak. Itu satu. Kita kembalikan lagi, tekniknya bagus, dokternya kompeten dan segala macam. Berapa lama dia ketemu? Paling cuma 5 menit sama pasien. Sisanya siapa? Perawat. Perawat kita, Pak, 80% itu adalah D3. Saya nggak merendahkan D3. Tapi kenyataan adalah sebagian besar, tanya deh semua perawat. Sebelum mereka sekolah D3, apa yang dia inginkan? Adalah mendapatkan kerjaan cepat. Tapi pada saat dia ketemu, coba bayangkan. Perawat baru lulus dari ujung Pak yang biasa jalan ke sana kemari. Gemeteran, Pak. Dia bilang, gimana caranya saya nanganin dokter yang sangat tinggi, sementara dia baru lulus ini segala macam. Sementara kalau di Singapura, itu orang minimal setelah dia lulus, bachelor, 2 tahun dia harus punya pengalaman dulu sebelum dia bisa pergi ke Singapura. Dan dia bisa bahasa Inggrisnya bagus, komunikasinya bagus, dan skillnya juga itu yang sudah terjadi. Jadi saya kira itu yang menjadi relatif fakta yang saya katakan. Oke. Siap, ini menarik ya, menarik ini untuk didiskusikan lebih lanjut. Silakan Dokter Eni, bacakan pertanyaan di kolom Q&A. Ya, jadi tadi jawabannya sudah ada ini ya, Pak Sri Bramantoro Abdi Negoro yang menanyakan memang tentang apakah problem terbesar kita di sini. Dan selalu terdengar bahwa servicesnya itu apakah benar. Jadi itu sudah sebagian terjawab. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Amran Silalahi ya, apakah secara spesifik pemerintah telah melakukan medical tourism campaign atau belum ini nih? Gimana nih? Dokter Dripa boleh, Dokter Dripa dulu kemudian Dokter Ivan. Ya, secara spesifik saya pikir baru akhir-akhir ini saja menyatakan itu. Sebelum-sebelumnya belum menjadi topik campaign, tapi sudah menjadi topik rasan-rasan ya, uang kita kok keluar terus, itu kan sudah jadi topiknya bertahun-tahun, tapi tidak dicari solve-nya. Bukan dicari solve ya sebetulnya. Inti permasalahannya pun hanya diambang. Jadi saya pikir belum melakukan itu, tapi mulai sedang startin. Tadi makanya Dr. Ivan kan diskusi dengan Mas Menteri gitu kan tentang rencana ke depan. Tapi sorry ini bocor. Ulangi. Tadi keputus Mas Pak, silakan. Oke. Jadi yang jadi isu sekarang karena pandemi ini ya pemerintah harus melakukan 2 strategi terpisah, dari strategi jangka pendek mengamankan dan menerima yang biasanya kontrol saja ke Singapura, kontrol saja loh ke Singapura begitu kan. Kemudian apalagi yang biasanya kalau itu cancer ya, kemoterapi bolak-balik ke Singapura. Nah, salah satu yang saya tangkap khusus
Halo. Yang salah satu yang spesifik contoh di sana ada di Singapura di hospital ada ward Seneng yang sampai mami nih. Atik kemarin nggak dikasih titel ya. sorry Gigit mami soalnya. tolong di mute host, tolong semua di mute kecuali pembicara. Oke. Ya. Ya, Silakan. di contoh di Singapura untuk kenapa untuk cancer dengan high risk yang harus dijaga sistem imunnya agar tidak kena dari luar, mereka punya ward yang tekanan positif sehingga udaranya keluar Indonesia kita belum ada yang seperti itu dengan kualitas seperti itu. Padahal bangun gitu kan nggak perlu teknologi, ya kan? Perlu niat aja, yang perlu niat ya. Tapi kalau dalam kacamata bisnis bukan niat sih, dihitung rugi labanya. Kalau dihitungkan saya rugi labanya udah pasti untung karena yang berangkat rata-rata ke sana hanya karena di situ sterilisasinya lebih bagus kan, ruangannya positive pressure-nya ada dan itu satu ward yang satu lantai gitu kan, atau mungkin kalau kita bisa harus perlu beberapa building. Kalau dari sisi layanan secara bisnis ya itu satu segmen market yang harus dipertimbangkan. Tapi kalau secara umum itu butuh banyak di Indonesia. Makanya tadi Dr. Ivan katakan bukan hanya masalah skill, tapi begitu kita hitung jumlah rasio, dokter kita sudah kewalahan melayani yang memang banyak itu tadi. Jadi nggak sempat lagi untuk berpikir untuk melayani yang dari luar gitu kan. Nah, tapi pandemi ini memaksa saudara-saudara kita yang sebelumnya berobat keluar untuk memilih tempat terbaik yang ada di negeri ini gitu kan. Atau yang bahkan mungkin bukan tempat terbaik, tapi tempat yang dia tahu. Karena kita mengalami juga branding kita itu masing-masing rumah sakit, tadi alhamdulillah kan Dr. Ivan sudah sebutkan, sudah ada branding bersama, atau istilah saya mungkin umbrella gitu ya. Tetapi belum bisa menggambarkan seutuhnya. Karena contohnya, kita butuh dua hal sebetulnya. Satu profiling, yang kedua directory. Yang disampaikan Dr. Ivan tadi kan combine itu. Kita perlu profiling tapi secara nasional, directory secara nasional, yang bukan sekedar daftar alamat, tapi sudah seperti mempromosikan. Nah, masalahnya di dunia kedokteran kita kadang-kadang agak rancu, tertabrak dengan etika, tidak boleh promosi dokternya. Tapi servisnya boleh dong. Dan itu yang dilakukan luar negeri, kita tidak lakukan itu, dikit-dikit kita ketahan dengan etika, atau etika personal kita secara profesional itu membuat kebijakan manajemen kita di rumah sakit ataupun klinik itu menjadi terkendala. Bawah sadarnya terkendala untuk melakukan promosi maksimal. Karena promosi maksimal itu bukan karakter dokter, bahasanya kan seperti itu. Makanya manajemen harus bersikapnya berbeda dengan itu. Sementara di Singapura luar biasa mereka promosi seperti itu. Di Malaysia luar biasa. Dan saya lihat, kita bisa contoh saja, lihat halaman website masing-masing rumah sakit kita. Narasi yang disampaikan itu different banget dengan yang dari luar. Kita datar aja, tersedia layanan surgery ini. Sementara yang sana, layanan surgery kita adalah yang terbaik di itu dua hal yang simpel ya. Dalam membahasakannya saja sudah beda. Yang baca kan nanti akan lihat, oh yang ini lebih bagus nih, padahal kan cuma statement. Jadi promotion merupakan isu saya pikir. Itu pendapat saya. Silakan. Dr. Ivan ya. Kalau menurut saya kembali sayang sekali jawabannya adalah belum. Tapi yang kenapa belumnya? Karena pada saat ini kalau kita mau jujur, yang diperlukan adalah kesadaran dari top level untuk menyadari bahwa medical tourism ini sesuatu yang harus diperbaiki dan harus mulai berjalan. Kalau nggak kita akan jalan dengan sendiri-sendiri nih. Which is dalam hal ini, inilah upaya yang kita lakukan secara kolektif yang saya katakan tadi. Kolektif branding, kolektif effort, kolektif strategi, itu mesti ada yang di atas. Tapi pada saat sudah mulai turun ke bawah, yang atas jangan turun-turun ke bawah. Kayak MTHC itu. MTHC itu saya nggak merujuk situ terus ya, tapi dalam hal ini saya ambil contoh untuk kita mereplikasi apa yang mereka lakukan. Itu fund yang dikeluarkan adalah dari Kementerian Keuangan. Dedicated fund untuk memastikan bahwa MTHC itu berjalan secara profesional. Apa yang dilakukan? Mereka akan mempromosikan. Dia datang ke Kelapa Gading Mall, dia datang ke Pakuwon Plaza, dia datang ke Medan. Yang dijual apa? Semua produk yang ada di Malaysia yang dianggap sebagai produk unggulan. Nggak bisa dong.
kita untuk berjualan secara keseluruhan. Oh, di sini ada 100 produk, di rumah sakit sana ada 500 produk. Orang bingung mau beli apa-apa. Karena orang pada saat dia mau ke Malaysia, cukup saya ke jantung, saya ke Penang. Atau saya mau katakanlah misalnya saya ada mau berobat kanker, saya operasi di Singapura, di NUH misalnya gitu. Udah kepalanya udah kebentuk gitu. Kalau kita terlalu banyak ininya, bingung. Jadi menurut saya memang saat ini adalah kita memerlukan adanya suatu inisiatif yang jelas, yang langkahnya bisa kita ukur, tetapi pada saat kita berbicara proksinya tadi, memang pemerintah dalam hal ini sudah sibuk dengan masing-masing untuk membuat adanya ya ada komite-komite tersendiri di Kementerian Kesehatan ada, Kementerian Pariwisata ada, di Kementerian BUMN juga ada. Jadi semuanya itu mempunyai niatnya untuk mengembangkan medical tourism ini, tetapi karena semuanya punya kepentingan masing-masing, akhirnya menjadi jalan sendiri-sendiri. Jadi menurut saya memang effort yang harus kita lakukan adalah kita bisa mengajak untuk stakeholder dalam hal ini untuk bilang, oke, let government do what they need to do. Tapi pada saat kita bicara tentang aspek praktis, let the society dalam hal ini society medical tourism yang kita bangun ini untuk bisa, karena kita kan society banyak, ada yang ini, ada yang itu, segala macam. Tapi kalau kita bisa satu ya dalam hal ini, bahwa kita mau mengumpulkan ada healthcare-nya, kita mengumpulkan ada dari perwakilan pasien, dan satu nih dok yang penting, medical agency. Ini yang ngegrogotin pasien kita. Medical agency ini saya datang ke Shanghai, itu ada sekitar 300 orang yang datang bulan Januari kemarin. Dan semua itu adalah medical agent yang bawa pasien dari Cina ke Thailand dengan nilai bisnisnya $1,5 billion ke Thailand untuk bayi tabung. 1,5 billion dok. Itu sekitar 20 triliun yang dari Cina ke Thailand. 300 medical agent kan ambil 5% dari situ. Itulah duit mereka. Nah sekarang orang Indonesia yang kita sadarin, kita promosikan. Sementara di sini ada banyak yang agent-agent ngirim pasien. Dan repotnya, ini orang kita sendiri gitu loh. Jadi ini menurut saya memang perlu kita sadari, banyak yang kita perlu koreksi. Gitu bro. Baik. Terima kasih ya, Dr. Iwan, Dr. Ivan, Dr. Dripa. Ya ini betul sekali memang apa yang dipaparkan, apa yang disampaikan. Ya sekarang saya mencoba melihatnya dari kacamata pemerintah, pemerintah ya. Beberapa kali saya ikut juga sebenarnya diskusi di Kementerian Kesehatan untuk upaya membuat MTHC-nya Indonesia ya, walaupun belum jadi-jadi nih. Ya pertanyaan saya berikutnya adalah melihat situasi seperti ini, ya situasi seperti ini ada medical agency, mereka attackernya ya dari MHTC saya kira yang sangat agresif, kemudian akses penduduk kita yang sangat mudah pergi ke luar negeri. Kira-kira boleh nggak pemerintah Indonesia melakukan politik dumping? Ya kan, politik dumping artinya kita tutup gitu ya, nggak boleh masuk dokter asing begitu. Sekarang kan orang nih apakah setuju dumping atau kita membuka keran kepada dokter asing untuk masuk atau rumah sakit yang investasinya dari luar. Nah, gitu. Saya mohon pendapat nih, Dokter Ivan dulu deh sekarang. Boleh, ini menarik nih. Saya ada dua sisi. Kita lihat di sini. Pada saat kita berbicara rumah sakit atau dokter asing masuk ke Indonesia, satu, kita melihat bahwa masuknya pemain dari luar ke dalam itu akan membuat dalam tanda kutip pemain lokal yang saya bilang tadi majority tidak seperti Prof. Viko akan bilang, praktek gue bakal kemakan nih. Saya akan kegerus. Rumah sakit yang mungkin rumah sakit yang nggak sebesar-besar kayak grup-grup besar akan bilang, rumah sakit gue bakal kemakan nih. Tapi itu adalah suatu tantangan buat kita karena kita biasa hidup di dalam small happy little pond. Di mangkok kita yang kecil ini kita happy banget gitu loh. Tapi kita nggak pernah bisa keluar, nggak mau keluar, dan memang kita nggak dibiasakan keluar. Jadi horizon kita cuma di sini-sini aja gitu. Jadi pada saat ada orang yang masuk, ada nilai untungnya. Satu, akan terbentuk suatu standarisasi yang lebih baik. Yang kedua, kita akan mempunyai suatu kapasitas untuk bisa membuat benchmarking baru. Jadi kalau kita bicara tentang dokter dan perawat, saya ingin membuka keran dengan bijaksana.
Artinya dalam hal ini kita perlu dokter-dokter tersebut untuk bisa kita impor dari luar negeri untuk bisa kita jadikan suatu tantangan buat kita. Tapi tentu harus ada regulasinya. Yang jelas sudah tidak mungkin kita mengundang orang dari Yale mau datang ke Surabaya, mau kerja di rumah sakit besar di situ, habis itu disuruh pergi dulu misalnya katakanlah ke Papua lah, mesti ini segala macam. Yang profesor dari sana sudah datang sini. Iya dia mau pergi kemana juga dia bisa gitu. Tapi dalam hal ini kalau dia bisa kerja di sini dengan yang jujur, yang kita nggak bedakan, artinya kita benar-benar bedakan kalau orang yang datang dari misalnya dari Sierra Leone gitu atau dari Tanzania, oke lah. Tapi kalau memang kita lihat kredibilitas ini kita bukan dengan niat untuk proteksi, kita harus bisa melihat dari sisi untuk peningkatan dari benchmark standar kita. Menurut saya gitu, Bro. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi membuka dengan regulasi yang jelas ya, ketat ya, tentu untuk bijaksana. Kita. Bijaksana, betul. Untuk mempercepat tadi ya pencapaian standar dan benchmarking. Dr. Dipa? Saya sependapat sekali dengan Dr. Ivan. Dan kita tidak bisa tinggal di dunia ini hanya negara kita kan. Sementara dokter kita juga ekspansi ke negara lain. Teman-teman kita, sejawat-sejawat kita juga berkiprah di luar negeri dan sukses-sukses juga gitu kan. Nah, bagaimana cara kita memilih secara bijaksana? Memang bijaksana itu parameternya bukan 01 atau binary, parameternya gray. Di teknologi saja belum bisa membuat segray demikian rupa ya, atau fusi logik bahasanya. Saya boleh share screen sedikit, Dr. Riko, Prof. Riko? Silakan. Oke. Belum terlihat ya. Nah, ini mungkin salah satu kita bisa jadi masih ketukar ya. Udah. Di slideshow aja tinggal. Ya, masih kebalik nih kayak tadi. Ya, rupanya defaultnya kebalik ya. Ya, oke. Nah, kalau tadi 36 ya GCI Indonesia ya. Tadi pagi saya cek itu 30 ternyata. Berarti ada yang tidak melakukan perpanjangan. Yang ingin saya sampaikan adalah pada saat kita mengimpor tadi, jika memang itu terkait dengan upaya kita untuk mendapatkan satu akreditasi atau pengakuan lebih tinggi, atau bahkan kita bisa tanda petik hijack dokter-dokter yang sudah sangat terkenal, tapi tentunya dengan cost yang luar biasa, itu kita punya alasan. Kalau saya coba cermati tadi pagi, ternyata Thailand itu yang terbesar di ASEAN kan, dia punya akreditasi untuk long term care. Singapura nggak punya, karena Singapura rata-rata untuk short ya. Home care program juga tidak, dia punya, kita nggak ada Indonesia. Jadi kalau kita mau mencermati ini, mungkin dua hal ini termasuk kalau clinical laboratory, Singapura juga tidak perlu. Jadi kita perlu long term care, karena geriatri itu di long term care, kemudian home care program juga di geriatri, yang sehingga tidak perlu lagi banyak yang keluar ke negara lain. Itu satu. Dan apakah itu butuh expert? Mungkin iya. Kalau untuk medical, untuk dokter, saya pikir sudah cukup, sebaran kompetensinya sudah cukup, jumlahnya yang kurang gitu kan. Kalau pengalamannya kadang jauh melebihi bahkan sejawat-sejawat dari luar negeri, karena pasien klinis kita tuh jumlahnya luar biasa, yang melakukan satu tindakan kita bisa mencapai kalkulasi puluhan ribu atau ratusan ribu, jam terbangnya di sana baru sedikit. Nah, yang lain mungkin lebih detail nih. Thailand ternyata dia sangat aware, sangat peduli dengan untuk sertifikasi. Kalau tadi akreditasi, sertifikasi ini. Singapura tidak terlalu peduli dia dengan itu. Dia sudah dapat brandingnya. Tapi kalau kita mau kejar branding, mungkin kita perlu lakukan itu. Dan yang saya lihat di dunia yang semangat sekali untuk mengejar ini adalah Uni Arab Emirates. Dan ini kan sebetulnya membangun amunisi untuk marketing. Tadi kalau ke luar negeri, kenapa kok ke Indonesia kita punya sertifikasi ini. Karena saat kita promosi kan kita perlu amunisi. Amunisinya bisa berupa akreditasi sertifikasi atau profil dokternya. Sementara kita pun tidak membangun profil teman-teman yang praktek ini sedemikian rupa. Tapi sekarang saya lihat di beberapa rumah sakit sudah membangun profil itu. Tapi masih sangat halus dan hati-hati karena khawatir masalah etis. Nah, yang tadi kita sudah bahas tentang branding ya, kemudian nanti tentang user friendly. Kita butuh beberapa pakar lagi mungkin yang belum kita lengkapi adalah para treatment services dan after treatment services. Jadi ini menurut saya poin-poin yang juga perlu menjadi topik.
keunggulan ini ada dalam pertanyaan-pertanyaan. Keunggulan dari market leader tadi tidak hanya yang melakukan tindakan, tapi setelah selesai tindakan kemudian diingatkan untuk kontrol lagi. Tapi di Indonesia sudah ada beberapa center yang melakukan itu, termasuk saya. Kalau saya 2 tahun yang lalu operasi retina, robek retina saya, ablasio, itu selalu dikontak, diingatkan 3 bulan kemudian waktunya kontrol dan sebagainya. Artinya Indonesia sudah mulai nih, tapi mungkin baru 1 atau beberapa center yang melakukan itu. Itu perlu kita lakukan lebih masif dan menjadi paradigma. Karena akreditasi relatif hanya administratif ya, belum masuk ke services, the real feel-nya. Kalau di dalam bahasa IT itu UI and UX-nya, user interface dan user experience-nya itu belum maksimal disesuaikan dengan usernya. Tapi perspektifnya adalah saya provider, saya kasih ini, Anda silahkan gunakan. Tapi harusnya Anda butuh apa, yang nyaman untuk apa, saya menyesuaikan. Secara prinsip pemahaman kita sama ya, karena ini isu yang sudah kita dapatkan bahkan sejak masih kuliah gitu ya. Komunikasi dokter itu adalah isu di awal tahun 2000 yang sudah mulai di solve melalui pendidikan formal. Jadi communication skill, seingat saya di 2002 saya termasuk bersama para senior yang menyusun untuk communication skill di Fakultas Kedokteran Airlangga ya. Kemudian rasanya semua perguruan tinggi juga sudah melakukan, dan sekarang sebagian besar dokter itu sudah lebih berkomunikasi. Kalau dulu kita tidak diajarkan, jadi by nature yang punya memang kapasitas berkomunikasi yang baik. Sekarang itu menjadi basis gitu kan. Bahkan kalau di tahun 2000-an awal juga saya sempat ikut kursus di Belanda, ternyata ada training khusus untuk dokter untuk interculture. Jadi kita diajarkan memahami kalau pasien kita orang dari Arab, kalau pasien kita dari China. Indonesia belum ada tuh modul yang seperti itu. Jadi menurut saya itu menarik juga pada saat kita ngomong global. Tapi di Indonesia beberapa yang saya tahu sudah ada modul untuk communication skill dan bahasa Madura, communication skill dengan Jawa. Kemudian itu sudah mulai. Jadi culture oriented di awal 2000 saya lihat Indonesia sudah, tapi untuk global culture-nya saya belum melihat. Tapi Belanda sudah melakukan itu di awal tahun 2000-an sewaktu saya masih di kampus ya. Nah, jadi komunikasi dokter saya rasa ini sudah on progress, semakin baik komunikasinya. Tetapi betul pada saat memang by system 1 jam itu diperhitungkan 10 pasien, ya berarti cuma 6 menit. Tapi kalau by system, kecuali pasien psikiatri ya. Tapi kalau itu memang lebih longgar ya itu yang idealnya. Nah, bagaimana dengan perawat dan admin? Kebetulan sekitar 6 tahun yang lalu saya juga melakukan studi tentang itu. Indonesia sebetulnya punya potensi untuk mengekspor perawat karena kita oversupply jumlah perawat kita itu. Oversupply secara numbers ya. Tapi ternyata secara pengakuan internasionalnya kita belum, karena kita tidak ada konsil keperawatan ya, sehingga kita untuk standar internasionalnya mengambil dari negara-negara. KTKI Pak, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Ya, tapi menurut internasional nggak boleh digabung, Prof. Ya. Itu yang menjadi isu. Sementara kita gabungkan nakes gitu kan. Ternyata itu harus terpisah. Saya nggak tahu perkembangan terakhir. Saya pikir itu menjadi isu yang menarik karena kebutuhan perawat di luar negeri pun meningkat. Kebutuhan kita kurang, tapi kompetensinya yang belum sesuai ya, bukan kurang. Nah, kalau dengan pertanyaan halal industri tadi, ya. Saya pikir itu memang momennya. Kita di industri halal juga sudah mau menggerakkan itu. Sekarang kita pernah dengar Mukisi ya, akreditasi rumah sakit syariah juga mengarah ke sana. Ya. Tapi di industri perhotelan itu ada 2 pendekatan. Ada yang mengambil lebih kental dengan syariah atau halal, tapi yang lebih ringan atau yang lebih gampang diadaptasi menggunakan istilah Muslim friendly. Mungkin rumah sakit kita juga bisa menggunakan Muslim friendly hospital, karena kalau syariah hospital syaratnya lebih tinggi, jadi mungkin ada tahap-tahapnya. Dan itu salah satu strategi yang menurut saya paling gampang diadaptasi oleh rumah sakit yang ada di Indonesia sekarang untuk at least Muslim friendly hospital. Ya, Oke. Very nice ya, Muslim friendly hospital.